Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah dimanapun sahabat berada. Insya Allah semua hari ini puasa ya, karena memang bulannya bulan puasa ini. Baik, hari ini kita bersama dengan siapa nih? Biasa sapanya mau siapa? Bebas lah. Oh bebas. Saya mah bebas, apalagi ke sahabat, kedulur. Sahabat, sahabat dakwah ya. Kalau ke sahabat kita biasa aja gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Kang, tentang seputar Ramadan. Ya kan sekarang lagi bulan Ramadan, tentu banyak orang-orang yang ya pertanyaannya seputar Ramadan gitu. Nggak akan bertanya tentang Idul Adha, tapi banyak Ramadan. Yang sebenarnya sih kalau misalkan lewat sebenarnya harusnya bertanyanya sebelum bulan Ramadan ya, biar jadi ilmu juga. Tapi tidak apa-apalah. Kita bahas tentang bagaimana sih Ramadan kita itu biar berkualitas. Nah, kualitas Ramadan itu dilihat dari apanya sih gitu ya. Jadi kan orang bicara Ramadan berkualitas. Nah, Ramadan yang berkualitas itu apa yang dinilai gitu? Apa sih yang dilihat itu? Baik, kalau dilihat dari definisi ya, ini mah menurut ahli bahasa. Saya bukan ahli bahasa, kecuali Sunda mungkin ya. Ramadan itu romad katanya. Romad itu membara, panas ya, benar, gitu ya. Jadi kalau panas itu di dunia apa ya kira-kira? Api kali ya. Ya kalau es kan dingin, kalau api tentu panas. Dan api yang panas atau sesuatu yang panas gitu ya, bisa menghancurkan sesuatu yang keras. Benar. Contohnya besi. Di dunia ini besi, baja, emas gitu ya. Bisa meleleh itu karena panas. Maka ini Ramadan sebagai pelajaran bagi kita. Maksudnya panas untuk melelehkan apa? Barangkali ada yang keras di hati kita. Ego, hawa nafsu gitu ya. Ingin menang sendiri. Kemudian susah dinasihati. Dengan Ramadan ini dibakar semuanya. Supaya jadi lembut, jadi lentur, jadi nyaman gitu. Itu kan panas maksudnya. Yang tadinya ingin menang sendiri, barangkali bisa melihat fenomena yang sesungguhnya kehidupan ini tidak selalu saya yang benar loh, gitu ya. Betul. Ada kebenaran dari yang disampaikan oleh orang lain, ada nasihat-nasihat yang harus diterima begitu. Nah, kemudian Ramadan itu kalau dosa-dosa itu ibarat utang, gitu ya. Kemudian pahala itu ibarat tabungan, maka Ramadan ini hadiah bagi kita, Kang Aldi. Hadiah untuk menambah tabungan kita atau hadiah untuk melunasi utang-utang kita. Jadi hadiah yang diberikan kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang nampaknya tidak diberikan kepada umat-umat yang lain keistimewaannya. Kenapa demikian? Gini, umat-umat yang lain itu termasuk nabi-nabinya ya, itu kan umurnya panjang-panjang. Menurut riwayat ada yang 1000 tahun, ada yang 750 gitu ya, ada yang 500, ada yang 300, 100 gitu. Panjang-panjang umurnya. Bayangkan, kalau ada umat nabi terdahulu yang soleh semenjak balik 20 tahun dia, soleh, umurnya 800 tahun, ibadah terus. Gitu ya. Berarti pahalanya numpuk, tidak tertandingi. Layaklah dia masuk surga yang pertama. Gitu kan? Betul. Tapi ternyata Allah tidak begitu, memberikan hadiah kepada kita berupa Ramadan yang sekali ibadah dilipat gandakan, gitu kan? Bahkan ada satu malam Lailatul Qadar yang jika beribadah di sana dihitung sebagai 1000 bulan. 1000 bulan teh kurang lebih 80 tahun ya. Sekarang Bang Aldi misalkan umurnya 30 nih. 20 lebih. Oh, 20 lebih ya. Saya genapkan 30 di daulat ya. Enggak apa-apa. 30 biar saya ngitungnya enak, enggak usah pakai kalkulator gitu ya. Jadi usianya ibarat 30. Ini masa baliknya telat. 20 tahun baru balik ternyata gitu ya. Artinya kalau baliknya 20 tahun, sekarang usia 30 tahun, berarti sudah 10 kali Ramadan nih selama hidup ya. 10 kali Lailatul Qadar dong. Begitu?
10 kali Lailatul Qadar berarti 1000 kali 10. 10.000 dong. 10.000. Gitu ya. 10.000 dibagi kan tadi bulan hitungannya, dikonversi ke tahun berarti 800 tahun. Betul. Umur ibadahnya meskipun usianya 30 tahun seolah-olah sudah mengalami 800 tahun karena sudah 10 kali Lailatul Qadar. Berarti mengalahkan umat Nabi terdahulu yang umurnya 800 tahun. Padahal baru 30 tahun, gitu kan? Betul. Ini hadiah dari Allah bagi kita. Maka manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini untuk beramal. Karena tidak diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Kita diberikan istimewa loncatan-loncatan yang sangat luar biasa. Masya Allah gitu kan. Tidak diberikan kecuali kepada kita. Pertanyaannya, siapa yang akan dapat Lailatul Qadar? Semuanya dapat insya Allah. Cuman ada yang ibadah pada malam itu, ada yang tidur. Gitu. Yang ibadah pada malam itu mulai semenjak tarawih dia tadarus, dia zikir gitu ya. Dia malam-malam melakukan perenungan-perenungan sampai subuh. Berarti berkualitas malam itu. Betul. Tapi ada juga yang hanya mendapatkan isya, tarawih, tadarus sebentar, pulang tidur, nanti sahur bangun lagi. Dia dapat Lailatul Qadar, cuman tidak sekualitas dengan yang pertama tadi. Gitu ya. Semuanya dapat, cuman kualitasnya berbeda-beda. Betul. Nah, kita mau yang mana? Gitu kan. Itu Ramadan perlu dimanfaatkan. Belum lagi infak. Infak ketika di bulan Ramadan dilipat gandakan banyak-banyak. Saya mau infak ketika malam Lailatul Qadar supaya banyak itunya pahalanya. Pertanyaannya, kalau tahu malam Lailatul Qadarnya gampang tinggal infak. Kan kita tidak tahu kapan Lailatul Qadarnya. Maka rumus yang paling sederhana adalah infak tiap malam. Infaknya bisa ke pojok dakwah. Oh, bisa kemana aja infak gitu ya. Kalau tiap malam saya jempol dong gitu. Nggak usah banyak-banyak, 2.000 aja. 2.000. Gitu ya, 2.000. Masa saya ngasih orang miskin 2.000, Pak ini, kamu ngaledek ke saya. Gitu nggak? Bisa jadi orang miskin ini merasa dilecehkan, diberi 2.000 ke orang gitu ya. Mahinaon kurupuk gitu kan. Nggak begitu. Jadi konsepnya, kalau memang sulit menyalurkannya pada malam itu, simpan. Sediakanlah celengan atau amplop atau apapun ya, dompet, keluarkan. Simpen 2.000. Malam besoknya simpen lagi. Malam besoknya simpen lagi. Syukur-syukur bisa dari malam pertama Ramadan. Tapi paling tidak 10 hari terakhir lah. Kalau 10 hari terakhir berarti 10 malam terkumpul kali 2.000, 20.000. Kalau dari awal Ramadan 30 misalkan 60.000, lumayan bisa dikasih. Ngeluarkannya tiap malam. Walaupun disimpan di dompet dulu, nanti pas hari terakhir Ramadan kita kasihkan 60.000. Tapi kita kan udah berazam tiap malam mengeluarkan, cuman belum dikasihkan gitu kan. Nah, mudah-mudahan itu sebagai siasat bagi kita mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan yang mudah-mudahan puasa kita berkualitas. Begitu. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau mau Ramadan kita berkualitas, memang harus ada strategi-strategi dari kita sendiri juga. Betul. Bagaimana mensiasati agar Ramadan kita itu berkualitas. Kalau rumus-rumus dasarnya mah sudah banyak teman-teman bisa ambil referensinya ya. Karena memang Ramadan itu banyak tilawah, sholat 5 waktunya wajib gitu kan, harus dilaksanakan gitu ke tempat waktu. Kemudian sholat sunnahnya juga dilaksanakan seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Jangan repot-repot. Sebentar lagi mau buka. Masalahnya udah gelap. Saya khawatir gelap nih, azan asar, azan zuhur ini mirip-mirip kan. Iya. Kirain buka gitu kan. Apalagi di Ciater ini agak sendu-sendu gitu kan. Iya, iya. Karena remote AC-nya di sini masih di Gunung Tangkuban Perahu. Harus diambil. Baik, silakan Pak. Nah, jadi pertanyaan berikutnya itu untuk mungkin ada beberapa jamaah yang mungkin ingin tahu tentang pertanyaan ini. Jadi Ramadan itu kan hampir banyak teman-teman khususnya anak-anak muda, saya pribadi lah gitu ya, jangan orang lain, saya pribadi gitu, suka frekuensi tidurnya itu tidak seperti hari-hari biasa. Hari-hari biasa itu kalau siang itu mungkin nggak ada rasa ingin tidur karena banyak job ataupun pekerjaan itu. Tapi di momen Ramadan gitu, orang-orang tuh banyak yang bisa daya tidurnya itu lebih tinggi ketimbang hari-hari biasa. Nah, apakah boleh gitu misalkan kita tertidur di bulan Ramadan? Karena ada yang mungkin berpendapat bahwasanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah katanya. Nah, itu seperti apa kan? Iya.
Kalau bicara boleh mah, boleh aja ya, nggak ada larangan. Ya cuman masa tidur terus seharian gitu kan. Kemudian dari sisi psikologis kemanusiaan atau kebiasaan-kebiasaan manusia, biasanya mah kan bulan-bulan yang selain Ramadan, kita tidak bangun tuh jam 3, jam 2. Karena ini bangun kan, wajarlah ada shock gitu ya. Tapi ini kan Ramadan itu latihan dojo atau tempat latihan gitu ya, supaya kita terbiasa, supaya kuat dan lain sebagainya. Ya awal-awal bisa jadi hari pertama puasa itu lelah, ngantuk, berkunang-kunang, lihat kecoa kayak kurma. Nah, itu namanya manusia lah gitu ya, di awal-awal dilatih gitu. Tapi tentu sebagai manusia yang berakal, yang Allah sudah menyampaikan kepada kita tentang keutamaan-keutamaannya, kita meskipun lelah berupaya semampu kita ya untuk melaksanakan peribadahan. Kalau soal tidur ya silakan aja, asal proporsional gitu. Nggak ada yang melarang karena juga tidak batal. Termasuk nangis, ada yang nanya misalkan ke saya, kalau nangis batal nggak? Saya mau jawab batal. Nangisnya kalau sudah makan gehu pakai cengek, nah itu batal jelas itu. Ya, tapi ya kalau nangis karena kesedihan, ingat peristiwa tertentu yang itu beda gitu ya, nggak batal. Tapi udah makan bala-bala mah batal ya. Gitu. Apalagi sama nasi piring. Iya, Nah, itu batal jelas. batal jelas. Putus cinta batal enggak? Ya putus cinta dilampiaskan pada makan bubur ayam batal juga gitu ya. Tergantung ininya ya. Ya tergantung apa yang dilakukan. Betul. Gitu. Kalau misalkan secara medis juga tidur setelah asar ataupun setelah subuh itu ada dampak yang ini juga, yang kurang baik juga untuk kesehatan gitu ya. Kita akan bahas di lain hal itu ya. Nah baik teman-teman, itu saja bincang-bincang santai kita. Mudah-mudahan bisa sedikit mengedukasi teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman semua ada pertanyaan ataupun hal yang ingin ditanyakan, bisa komentari postingan kita ini, dan mudah-mudahan kita bisa terus memberi manfaat kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.